Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anadifa Fazia dari jurusan Ilmu Komunikasi Untirta kelas 5C. Di sini saya sebagai narasumber terkait wacana kembalinya kendaraan berbahan bakar minyak. Kendaraan listrik saat ini sangat dominan dan bermanfaat bagi lingkungan karena ramah lingkungan, tak kalah gesit dengan mobil konvensional, tidak berisik dan hemat biaya. Namun, muncul ilmuwan yang berhasil menemukan bahan bakar berbasis fosil di dalam bumi dan wacana meluncurkan kendaraan berbahan bakar minyak. Bahan bakar fosil terbentuk setelah tumbuhan dan hewan terurai selama jutaan tahun. Fosil tumbuhan dan hewan tersebut mengandung karbon dan hidrogen yang terkubur jauh di dalam kerak bumi. Bahan bakar fosil memasok sekitar 80% energi yang digunakan manusia. Kita dapat menemukan manfaat fosil pada listrik, panas, transportasi, bahan baku baja, hingga bahan baku plastik. Secara sederhana, penyebab bahan bakar fosil merugikan lingkungan adalah karena ia menghasilkan polusi. Ketika membakar bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam, terdapat sejumlah besar karbon dioksida yang dikeluarkan ke atmosfer. Karbon dioksida tersebut kemudian memerangkap panas di atmosfer dan menyebabkan perubahan iklim. Karbon dioksida bukan satu-satunya jenis emisi yang dihasilkan oleh bahan bakar fosil. Saat membakar batu bara sebagai pembangkit listrik, emisi merkuri yang berbahaya juga dihasilkan. Selain itu, pembakaran batu bara mengeluarkan jelaga dan sulfur dioksida. Terlepas dari kemudahan yang diberikan serta jumlahnya yang dominan, kendaraan konvensional berbahan bakar fosil menjadi sumber polusi yang merusak, terutama di kota-kota besar. Peningkatan jumlah kendaraan berbahan bakar fosil yang tak diimbangi dengan pemeliharaan lingkungan menimbulkan polusi yang berakibat masalah kesehatan, kemacetan, dan masalah lingkungan. Berikut dampak dari penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak. Yang pertama, perusahaan bahan bakar fosil menyebabkan polusi udara yang mematikan. Penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan emisi gas rumah kaca yang menghangatkan bumi. Penggunaan bahan bakar fosil juga menghasilkan polutan udara seperti jelaga dan kabut asap. Polutan-polutan tersebut dapat meningkatkan resiko kematian akibat stroke, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan penyakit pernapasan lainnya. Yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan pencemaran air. Tak jarang, tumpahan minyak menyebabkan masalah pencemaran di air, tanah, dan pemukiman masyarakat. Insiden besar seperti Deepwater Horizon BP yang menumpahkan 4,9 juta barel minyak ke Teluk Meksiko menunjukkan bahwa tidak ada cara yang aman untuk mengekstrak, memproses, atau transportasi bahan bakar fosil. Selain itu, ledakan minyak dan gas telah menempatkan air tanah pada resiko kontaminasi air limbah dan telah menghabiskan sumber daya air yang langka. Yang ketiga, penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan kerusakan tanah. Ekstraksi bahan bakar fosil tidak hanya membutuhkan lokasi ekstraksi utama yang terganggu, seperti tambang, tetapi juga membutuhkan lahan yang luas untuk infrastruktur seperti jalan akses, jaringan pipa, fasilitas pengolahan dan penyimpanan limbah. Hal ini dapat sangat merusak sehingga tanah tidak dapat pulih meski operasi ekstraksi selesai. Hilangnya habitat ini merupakan dampak lingkungan negatif yang serius dari bahan bakar fosil. Dan yang terakhir, penggunaan bahan bakar fosil menyebabkan pengasaman laut. Penggunaan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi karbon yang masuk ke atmosfer juga berdampak pada kimia laut. Ketika laut menjadi asam, maka semakin sedikit kalsium karbonat yang bersedia untuk tiram, lobster, dan banyak organisme laut lainnya.
Tentunya ini dapat memberikan dampak negatif bagi keseluruhan rantai makanan. Selain dampak negatifnya pada alam, bahan bakar fosil juga merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Kendaraan bermotor listrik atau KBL menawarkan solusi yang bagus untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kendaraan bermotor listrik banyak memiliki kelebihan, yaitu ramah lingkungan, perjalanan yang lebih mulus, perawatan mobil yang mudah, aman untuk berkendara, dan hemat untuk jangka panjang. Dari sisi lingkungan, kendaraan bermotor listrik meningkatkan kualitas udara karena menggunakan energi lebih bersih dan ramah lingkungan, sehingga turut mewujudkan lingkungan yang lebih baik bagi masyarakat. Dari sisi pengembangan teknologi, kendaraan listrik mendorong inovasi dalam industri Penggunaan teknologi, moped ini sejalan rekayasa, dengan rencana dan pemerintah manufaktur menurunkan lokal. emisi karbon dan juga penerapan Smart Airport di Bandara Soekarno-Hatta. Tim Liputan CNN Indonesia.